Halo semuanya, selamat datang di channel Masakan Keluarga saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ada yang request nih untuk dibuatin kimbap. Ternyata kimbap dan sushi perbedaannya ada di nasinya ya teman-teman. Kalau sushi menggunakan nasi yang dibumbui dengan cuka, sementara kimbap menggunakan nasi yang dicampur dengan minyak wijen. Untuk kimbap bisa menggunakan nasi hitam atau merah, sedangkan nasi yang digunakan dalam sushi hampir selalu berwarna putih. Kimbap atau sushi ini sangat digemari oleh anak-anak. Apalagi kalau dibuat untuk bekal sekolah, anak-anak pasti senang. Untuk isiannya itu beragam, jadi tergantung dari selera kita masing-masing. Yuk kita buat kimbap bersama-sama. Tonton videonya sampai habis ya, terima kasih. Siapkan wortel, kupas, dan cuci bersih. Ini wortel yang sudah saya bersihkan. Lalu bagi dua dan diiris tipis-tipis memanjang. Lalu siapkan penggorengan, beri sedikit minyak dan diratakan. Jika minyaknya sudah panas, masukkan wortel dan diberi sedikit garam. Diaduk-aduk sampai wortelnya setengah matang, lalu sisihkan. Supaya ada seger-segernya, saya berikan ketimun. Sama seperti wortelnya, ketimunnya saya kupas, saya potong-potong, tipis-tipis memanjang. Siapkan wadah yang diberi air es, kemudian masukkan mentimunnya, dan beri sedikit garam. Aduk-aduk supaya tercampur rata, lalu sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan crab stick. Saya buka dulu plastiknya, kemudian disuwir-suwir. Setelah selesai dikukus sebentar, lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya menggunakan 3 butir telur dan diberi sedikit garam. Kocok hingga merata. Lalu siapkan penggorengan, tuang sedikit minyak, diratakan, dan jika sudah panas, tuang sebagian telur yang sudah dikocok tadi. Demikian seterusnya sampai telurnya habis. Sisihkan terlebih dahulu. Jika sudah agak dingin, telurnya digulung dulu, kemudian dipotong memanjang. Sisihkan terlebih dahulu. Karena requestnya minta tuna mayo, saya menggunakan tuna kaleng secukupnya. Lalu saya tambah 1 sendok makan mayonaise dan 1 sendok makan susu kental manis. Kemudian diaduk hingga merata. Sisihkan terlebih dahulu. Lalu di sini saya ada keju. Kejunya pakai keju lembaran dan saya iris memanjang. Untuk sayurnya saya menggunakan selada. Ini seladanya sudah saya cuci bersih ya. Nah, ini penampakan bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk isiannya. Sekarang lanjut ke cara pembuatannya. Siapkan tikar bambu kecil untuk menggulung kimbapnya yang sudah dilapisi dengan plastik. Lalu letakkan 1 lembar nori. Permukaan nori ini ada yang kasar, ada yang halus. Yang permukaannya kasar diletakkan di bagian atas. Lalu letakkan nasi di atas nori. Di sini nasinya saya tidak tambahkan cuka maupun minyak wijen. Saya menggunakan nasi yang hangat. Letakkan nasi di atas lembaran norinya. Lalu diratakan tipis-tipis sampai menutupi norinya. Untuk ujung norinya saya lem dengan nasi ya teman-teman, supaya nanti pada saat digulung itu lengket. Jika sudah merata seperti ini, baru masukkan isiannya. Letakkan selada, kemudian beri tuna mayonya, lalu tambahkan irisan telur gorengnya. Letakkan wortel. Cara menyusunnya suka-suka ya teman-teman, tergantung dari kreasi kita masing-masing. Lalu letakkan mentimunnya. Tambahkan suiran crab sticknya. Yang terakhir letakkan kejunya. Jika isiannya sudah lengkap, maka siap untuk kita gulung. Pertama-tama saya agak panik teman-teman karena isinya terlalu banyak. Ternyata jika kita menggunakan tikar bambu kecil, meskipun isiannya banyak, tetap rapi.
Beda kalau kita menggunakan alat ya teman-teman. Saya sudah coba, isiannya tidak bisa terlalu banyak. Cara menggulungnya perlahan-lahan sambil dipadatkan sesekali. Nah, hasilnya simsalabim abracadabra. Cantik kan? Ini saya sisihkan terlebih dahulu, saya akan membuat satunya lagi. Nah, ini sudah jadi dua ya teman-teman. Saya oles dengan minyak wijen. Selain menambah aromanya yang harum, minyak wijen juga bisa membuat permukaannya itu lebih mengkilap. Sekarang mulai saya potong-potong. Saran saya, memotongnya menggunakan pisau yang tajam. Kalau pisaunya kurang tajam, nanti takutnya dalamnya itu keluar semua teman-teman. Supaya lebih mantap, ditambahin dengan taburan wijen yang sudah disangrai. Lebih harum baunya teman-teman. Nah, sekarang siap untuk disajikan. Kimbap ini adalah salah satu menu favorit keluarga saya. Biasanya oleh anak saya kalau makan kimbap ini dicocolkan dengan mayones atau dengan saus tomat. Katanya rasanya sangat nikmat. Dia nggak pernah bosan untuk memakannya. Penampakannya cukup cantik dan rasanya juga enak. Saya coba satu ya teman-teman. Rasanya enak teman-teman. Ada rasa creamy dari kejunya. Ada rasa gurih dari tuna mayo dan telurnya. Kemudian ada rasa segar dari mentimun maupun sayuran yang lainnya. Semoga resep ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya. Salam sehat selalu.